begitu ya. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Bapak Ibu setuju? Ada amin? Saya kasih contoh supaya lebih jelas. Kita agak susah apresiasi. Saya punya anak baru-baru, terima raport yang sudah, ini dia kelas 5 sekarang. Terima raport, dia punya nilai itu lebih bagus waktu kelas 4, kelas 3, kelas 2, begitu ya. Lebih bagus begitu. Jadi waktu terima raport, dia punya nilai luar biasa saudara, di bawah dari kelas 4, lebih bagus di kelas-kelas sebelumnya. Kadang secara hati kita ini kurang belajar dan lain sebagainya. Dan kita lupa untuk apresiasi. Kita tidak tahu apa yang dia lalui di sekolah. Kita tidak tahu pelajaran apa yang dia lalui. Karena pelajaran sekarang, karena dia tanya di saya bingung begitu. Karena yang dulu kita dapat beda, kita tidak tahu. Nah, ada hal-hal kecil yang kita perlu perhatikan untuk beri apresiasi. Dan saya bilang begini, ya puji Tuhan ada naik kelas lah. Dulu Dedi naik kelas juga hanya percobaan, dia minimal ada naik kelas walaupun nilainya kurang bagus. Jadi saya apresiasi dia untuk next belajar lebih bagus lagi, lebih fokus, jangan nonton handphone terlalu banyak dan jangan nonton TV terlalu banyak. Tapi kita sudah kasih apresiasi karena itu penting. Makanya kalau saudara baca di Alkitab waktu Yesus apresiasi Yohanes Pembaptis, itu hal yang luar biasa. Gitu. Jadi itu nilai yang baik yang kita mau bawa. Ya, sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, jemaat yang sudah beri saya kepercayaan sekali lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema kecilnya adalah suara Allah adalah firman Allah. Kita punya tema di gereja selama 2 bulan adalah mengenai voice, suara. Jadi kita angkat mengenai suara Tuhan. Kita angkat tema ini karena generasi sekarang bicara mengenai suara Tuhan, bagi mereka itu sedikit old school, saudara. Hari ini kita tidak pernah dengar suara Tuhan, mereka tidak tahu Tuhan bicara yang model bagaimana dan lain sebagainya. Dan kemudian kita angkat tema untuk bicara mengenai voice atau suara, dan kita lebih tekankan di suara Tuhan. Allah masih berbicara sampai detik hari ini, ada amin? Dengan berbagai cara Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Jadi saya masuk pertama. Oke, dalam dia 737. Pertama, mendengarkan firman Tuhan bukti kita berasal dari Allah. Mendengarkan firman Tuhan atau suara Tuhan bukti kita berasal dari Allah. Ini luar biasa. Waktu saya persiapkan ini, kita banyak kali rasa bahwa firman Tuhan itu ya karena kita sudah dengar tiap hari, kita sudah baca setiap hari mungkin, atau mungkin kita jarang baca Alkitab, kita jarang dengar firman Tuhan, kita jarang malahan pengkhotbah berkhotbah kemudian kita dengar apa yang Tuhan mau sampaikan dan lain sebagainya. Karena tidak semua jemaat datang itu untuk mendengarkan khotbah. Ada beberapa jemaat mungkin di sini tidak ada. Ada beberapa jemaat datang mungkin untuk mendengarkan teologianya mantap tidak, susunan khotbahnya mantap tidak, sehingga pesan suara Tuhan untuk kita secara personal tidak tersampaikan. Sehingga kita datang pulang dengan pendeta tadi khotbah kurang masuk begitu, kurang kena begitu. Karena kita datang konsepnya sudah menilai seseorang dalam dia berkhotbah. Padahal khotbah adalah kita ini saluran Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau suarakan buat setiap jemaat. Roh Kudus punya tugas adalah mengaplikasikan firman yang disampaikan oleh pengkhotbah dalam kebutuhan saudara sehari-hari. Masalah yang saudara hadapi, tantangan yang saudara hadapi, rintangan yang saudara hadapi. Karena pengkhotbah tidak tahu persis masalah apa yang saudara hadapi. Makanya Roh Kudus bekerja secara personal untuk menerjemahkan firman yang setiap pengkhotbah sampaikan. Suara Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat pengkhotbah. Nah, firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu menentukan dari mana kita berasal. Waktu kita punya kemampuan mendengar firman Tuhan, itu menunjukkan dari mana kita berasal. Yohanes pasal 8 ayat 47. Dia bilang gini, barang siapa berasal dari Allah, ada lagi, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi bisa dibilang begini, orang yang berasal dari Allah pasti mendengar firman Allah. Saya kalau anak Pak John Adu, saya akan mendengarkan suara Pak John Adu. Ada amin?
Saya kalau jemaat gereja perjanjian baru, saya akan dengar gembala daripada perjanjian baru. Ada amin? Ada amin, betul ya? Saya berasal dari surga, saya berasal dari Allah, saya akan mendengarkan suara Allah, karena suara Allah adalah firman Allah. Nah, Alkitab tulis sangat jelas dalam Yohanes 8 ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi orang yang tidak mendengarkan suara Allah, firman Allah, otomatis dia tidak berasal dari Allah. Orang yang mendengarkan firman Allah, dia tahu dari mana dia berasal, dan dia tahu kemana dia akan pergi. Ada amin Bapak Ibu? Kalau kita tidak tahu asal dari mana, kita tidak tahu mati kita kemana. Ada amin? Betul tidak? Makanya kalau kita mau tahu dari mana kita berasal, baca firman. Dengan firman Allah, supaya kita tahu siapa kita, dari mana kita datang, kemana kita akan pergi, apa yang kita lakukan selama kita masih hidup. Jadi kita tidak semua hal kita tanya di gembala, Pak, saya punya panggilannya apa? Saya mau melayani, tapi saya tidak tahu panggilan saya apa. Dengar suara Tuhan, baca firman Tuhan, karena itu yang menunjukkan dari mana kita berasal. Kalau kita tahu dari mana kita berasal, kita pasti tahu apa yang kita harus lakukan selama kita masih hidup. Ada amin? Waktu kita mulai tidak suka dengar dan membaca, maka kita sudah tahu asal kita dan kemana kita akan pergi. Karena semua kita akan kembali ke asal kemana kita dari mana kita datang. Karena firman Allah yang akan memberitahukan siapa kita, dari mana kita berasal, tujuan kita hidup di dunia, apa yang akan kita harus lakukan selama kita masih hidup. Nah, saya mau masuk pelan-pelan setelah kita sudah jadi dasarnya. Firman Allah, suara Allah, siapa yang mendengar, menunjukkan dari mana kita berasal. Jadi kalau kita khotbah, kita KKR dan lain sebagainya, ada orang belum mau mendengarkan firman Tuhan, berarti dia belum tahu dari mana dia berasal. Tapi orang yang kesukaan mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan, dia tahu dari mana dia berada. Tapi saya mau masuk pelan-pelan. Kenapa disebut berasal dari Allah? Salah satunya karena ada ciri-ciri. Orang yang punya berasal dari Allah, dia punya ciri-ciri. Makanya orang Kristen dan orang bukan Kristen, orang percaya Tuhan dan orang tidak percaya Tuhan, pasti ada cirinya. Semua tidak sama. Kalau semua tidak sama, kalau semua sama, kita tidak perlu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang percaya pasti punya perbedaan. Orang yang punya iman pasti punya perbedaan. Nah, ciri pertama yang saya masuk adalah kita menjadi orang yang beriman. Saya coba baca karena kadang saya ini lari lewat di mana-mana, saudara. Saya coba baca. Ciri pertama, kita menjadi orang yang beriman. Bukti kita berasal dari Allah karena kita mendengarkan firman Allah, karena kita mendengarkan suara Allah. Bukti pertama adalah kita hidup sebagai orang beriman. Tolong bilang di samping kiri Bapak Ibu, bilang kita orang beriman. Tolong bilang. Itu perkataan iman, saudara. Oke. Sudah? Orang yang berasal dari Tuhan itu hidup pakai iman. Ada amin? Dia tidak hidup pakai ego. Dia tidak hidup pakai sombong. Dia tidak hidup pakai tinggi hati. Dia hidup pakai iman. Ini kita deal dulu. Orang yang berasal dari Allah adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Orang yang mendengarkan suara Allah. Orang yang berasal dari Allah, dia punya ciri yang pertama adalah dia hidup pakai iman. Dia tidak hidup pakai andalkan manusia. Dia tidak hidup pakai andalkan pekerjaan. Dia tidak hidup pakai andalkan bisnis dan usaha dan bahkan pelayanan. Dia hidup itu pakai iman. Ada amin Bapak Ibu? Kita oke dulu. Bagaimana kita menjadi orang beriman? Pertanyaan selanjutnya. Jawabannya sederhana. Pertama, harus mendengarkan firman Allah. Pertama adalah harus mendengarkan suara Allah. Kita tidak bisa jadi orang beriman tanpa mendengar firman Allah. Kita tidak bisa menjadi kuat dalam kekristenan kita tanpa mendengar suara Tuhan. Jadi sampai kapanpun bicara mengenai suara Allah itu bukan sesuatu yang old school, yang terlalu lama untuk dibicarakan dalam hidup kita. Itu akan relevan buat setiap hidup kita sampai detik hari ini. Karena saudara dan saya tidak bisa hidup tanpa suara Tuhan. Ada amin? Kita tidak bisa cari pekerjaan tanpa tanya suara Tuhan. Kita tidak bisa mulai pelayanan tanpa dengar suara Tuhan. Kita tidak bisa mulai khotbah tanpa dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicarakan?
Saudara tidak bisa buka bisnis baru tanpa dengar suara Tuhan. Dalam hidup kita, dengar suara Tuhan yang membuat saudara dan saya imannya bertumbuh, imannya kuat. Tidak ada solusi lain selain dengan suara Tuhan. Tidak ada solusi lain. Kalau ada mungkin pengajaran lain datang, kalau iman mau kuat, mari ikuti kelas kami. Tidak ada. Iman kuat itu cuma satu. Dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan, lakukan apa yang Tuhan suruh. Selesai. Ada amin. Kenapa harus mendengar firman Allah? Karena salah satu ciri kita berasal dari Allah adalah hidup oleh iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 dia bilang begini. Nah, mulai masuk. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Alkitab cuma catat iman saudara dan saya itu bisa bertumbuh bukan karena S1 teologi kita, bukan SA profesor kita. Iman bertumbuh dari mendengar firman Tuhan. Iman bertumbuh dari membaca firman Tuhan. Gitu? Makanya di sini kan ada kasih target begitu, satu pasal satu hari. Tujuannya untuk membangun iman kita supaya kita kuat. Kenapa iman perlu dibangun? Karena besok-besok masalah, tantangan, cobaan, rintangan akan lebih besar dari hari ini. Kita tidak tahu masalah apa yang kita akan hadapi sebentar keluar dari tempat ini. Kita tidak akan tahu cobaan apa yang kita hadapi. Nah, untuk hadapi musim ke depan, tahun ke depan, siapapun presidennya, iman kita yang harus kuat. Ada amin. Jangan urus iman orang lain, urus iman kita. Nah, bagaimana cara urus iman kita? Baca Alkitab, dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan setiap hari. Ada amin. Jadi nanti pilih presiden pakai iman. Ada amin. Masuk di dalam sebelum tusu dia berdoa pakai iman bahwa ini pemimpin Tuhan akan pakai, Tuhan akan pakai luar biasa buat bangsa kita, buat jangan bakal satu dengan satu gara-gara satu pilih mana. Ada amin. Ada hal yang lebih besar yang Tuhan mau pakai saudara, melalui saudara, di dalam saudara. Kemudian kita hanya bakal siapa yang terpilih dan siapa tidak. Kita bakal rame. Ini bukti, ini ciri orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tuh tidak bakal hal-hal kecil. Imannya boleh kecil, sebesar biji sesawi, bisa pindah gunung. Tapi bakal kecil-kecil, jangan saudara. Itu bukti bahwa kita tidak punya iman. Nah, iman Alkitab bilang timbul, datang, ada dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah malas baca firman Tuhan, 1 minggu 1 kali datang gereja, 1 minggu 1 kali, itu pun kadang kita bolos. Saya pernah dengar ada salah satu orang, mereka punya penelitian, kalau 1 minggu 1 kali kita datang gereja, 2 jam kita ada dalam gereja, dengan hitungan entah berapa tahunnya, itu kita hanya pakai 1 tahun untuk datang gereja selama hidup. Selama hidup hanya 1 tahun. Kalau 1 jam kita, 2 jam kita datang gereja, 1 kali dalam seminggu. Ternyata kita hanya pakai 1 tahun datang gereja untuk dengar suara Tuhan, untuk dengar firman Tuhan. Saya ngomong ini bukan berarti di kamar saudara-saudara tidak bisa dengar suara Tuhan. Bukan berarti di tempat tidur saudara-saudara tidak bisa dengar suara Tuhan. Bukan berarti di tempat pekerjaan saudara-saudara tidak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan itu omnipresent, dia maha hadir, di mana saja dia ada. Artinya dia bisa berbicara kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Tapi gereja adalah salah satu wadah untuk mengingatkan kami, untuk mau bersama-sama datang, dikuatkan iman kami, dikuatkan percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini tempatnya. Dan di sinilah tempatnya, salah satu tempat di mana kita fokus untuk dengar firman Allah, kita fokus untuk dengar suara Tuhan. Kemudian kita datang hanya 1 kali, 1 minggu, 2 jam ibadah. Itu pun masih bolos. Nah, kalau totalnya hanya 1 tahun selama hidup kita datang gereja, tambah bolosnya berarti kurang dari 1 tahun kita datang gereja. Tapi tahukah saudara, kita orang Kupang lebih rohani dari orang lain. Datang gerejanya bolos, absennya luar biasa.
tapi paling lebih tahu daripada orang lain. Kalau omong firman, mereka bukan luar kepala lagi, luar negeri. Tapi baca firman tidak pernah, jarang-jarang. Alkitab tulis jelas, dasar untuk iman Bapak Ibu dan saya punya iman bertumbuh. Iman itu muncul dari pendengaran kita akan suara Tuhan. Iman kita itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tidak ada rahasia lain selain ini untuk pertumbuhan iman. Ada amin. Jadi bukti kita berasal dari Allah adalah menjadi pendengar firman yang baik. Bukti kita pendengar yang baik adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman membuktikan bahwa kita ini jemaat-jemaat pendengar yang baik, selain pelaku yang baik. Jadi kita tahu bahwa yang namanya iman itu kita belum lihat. Kita kan tahu iman itu sesuatu yang kita belum lihat, namun kita percaya. Jadi sesuatu yang kita sudah lihat berbulan-bulan, kita sudah lihat bertahun-tahun, kemudian kita tidak bisa sebut itu iman. Saya kasih contoh. Kita yang PNS, ini pegawai-pegawai, tahu usah PNS lah, semua pegawai, di toko lah, di mana. Biasa terima gaji awal betul ya? Saya bukan orang kerja. Awal bulan ya? Betul ya Bapak Ibu? Awal bulan kita terima gaji. Ini kan sesuatu yang kita sudah lihat tiap bulan. Tiap bulan, awal bulan, terima gaji. Pertengahan, selesai gaji. Begitu ya? Tiap bulan, akhir bulan, tiap tahun, hal yang sama terjadi. Ini kan kita sudah lihat, kita sudah tahu. Begitu ya? Nah, saya mau sedikit jelaskan supaya kita lebih akrab dengan kata iman ini, supaya lebih ngeh dengan kata iman. Karena kita tahu bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya. Itu iman. Nah, kalau kita sudah tahu bulan depan awal bulan gajian, kemudian kita naik bersaksi, kita bilang saya percaya awal bulan saya terima gaji, itu iman saya. Itu bukan iman. Saudara tidak perlu iman untuk terima gaji awal bulan. Ada amin? Tidak. Oh, sini gaji semua terlambat. Lain konteks gaji terlambat, saudara. Saya ini omong yang umum ya. Lain konteks gaji terlambat, saudara maju kemudian bersaksi, saudara punya iman bahwa gaji di awal bulan. Lain cerita. Tapi pada umumnya awal bulan, kemudian kita naik, kita bersaksi, saya punya iman, saya akan terima gaji awal bulan. Itu bukan iman. Karena saudara sudah tahu akan terima gaji awal bulan. Karena kita sudah lalui setiap bulan, selama sepanjang tahun, gaji awal bulan, pertengahan selesai. Itu bukan iman. Ini anak muda yang cari jodoh. Cari harus pakai iman. Karena kita pun hidup ini semua harus pakai nanti kita sampai di situ. Tanpa iman, saudara dan saya tidak layak. Artinya semua pakai iman. Makan pakai iman, berdoa pakai iman, datang gereja pakai iman. Tidak, saya datang karena saudara enak dan Bapak Gembala. Nanti tanya kita tidak datang gereja. Itu tidak pakai iman. Artinya saudara dan saya tidak layak. Nanti kita baca ya. Semua hal di dalam dunia yang kita lakukan harus pakai iman. Cari jodoh pun pakai iman. Nah, iman tuh saudara belum lihat, tapi saudara percaya bahwa saya akan mendapatkan, bahwa saya akan terjadi dalam hidup saya. Saya mengimani itu. Dan saudara tahu iman bukan datang muncul tiba-tiba. Ada amin. Ini gereja tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah diimani jauh-jauh hari. Iman itu datang dari apa? Datang dari suara Tuhan. Bukan datang dari suara ego saya. Oh, saya lagi bangun bisnis usaha, saya percaya dengan iman, pasti berhasil. Pertanyaannya simpel, Tuhan suruh atau tidak? Kalau Tuhan tidak suruh, jangan ngomong-ngomong iman lah. Karena iman datang dari suara Tuhan. Bagaimana saudara bangun bisnis, usaha, pelayanan, kemudian tanpa suara Tuhan, dan saudara katakan, saya beriman, pelayanan ini pasti berhasil. Datang dari Tuhan tidak? Saya percaya KKR ini akan luar biasa. Tuhan suruh buat tidak? Kan kita hidup bergantung suara Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Saudara tidak percaya? Saudara bergantung suara istri kan? Sudah Bapak, istri bilang apa? Nah, ada dengar. Tidak, bukan istri bilang apa. Tuhan bilang apa?
Ada, amin. Nah, kalau Tuhan tidak omong apa-apa, makanya saudara masih ingat Abraham. Waktu Tuhan suruh dia serahkan anaknya Ishak, masih ingat? Bukan tiba-tiba setelah 100 tahun Abraham punya pergumulan, dia dapat anaknya di umur ke-100, baru dia dapat Ishak. Pergumulan luar biasa dia dapat. Kemudian tiba-tiba Tuhan yang suruh. Abraham tidak tiba-tiba bangun tidur, Ishak yuk ikut beta, Pak Kurban, potong supaya orang tahu bahwa saya bapak orang beriman. Tidak, Tuhan yang suruh Abraham. Jadi kalau Tuhan tidak suruh, jangan paksa untuk Tuhan suruh. Jangan paksa beriman, karena itu bukan datang dari Tuhan. Ada, amin. Jadi kalau cari jodoh, dengar suara Tuhan. Jangan paksa kehendak kita. Dan kita berusaha kehendak kita harus cari kehendak. Tidak bisa, itu bukan iman. Iman itu adalah kehendak Tuhan terjadi dalam kehendakmu. Saudara mulai dapat sesuatu. Waktu saya siap, saya rasa saya dapat sesuatu. Begini lama, banyak kita yang salah. Kita mau akui atau tidak, banyak kita yang salah. Iman bukan muncul dari ego kita. Iman bukan muncul dari sombong kita. Iman tidak muncul dari kepintaran kita. Iman muncul datang dari suara Tuhan. Tuhan suruh, yes saya lakukan. Mampu atau tidak, sudah lihat atau tidak, saya lakukan. Abraham belum lihat persediaan Tuhan. Dia belum lihat domba yang Tuhan sudah siapkan. Hanya karena Tuhan suruh Abraham, ayo kita jalan. Walaupun anak saya, yuk kita jalan. Berasal dari Tuhan, dengar suara Tuhan, beriman tidak bisa dipisahkan. Kalau mau beriman, pastikan ini datang dari Tuhan. Supaya imannya jangan salah alamat, karena kita tahu asal kita dari mana. Kalau kita tahu asal kita dari sana, kita tahu beriman kepada siapa. Nah, waktu kita tidak tahu asal kita dari sana, kita beriman pada kepintaran kita, S1 kita, doktor kita, profesor kita, salah beriman. Ada amin. Pada awal bulan terima gaji tidak perlu iman, karena tiap bulan awal pasti dapat gaji. Terlambat pertengahan lah. Punya iman yang lebih besar dari sekedar terima gaji 1 bulan. Ada amin? Yes. Makanya Ibrani pasal 11 ayat 1 kalau tidak salah, dia bilang begini. Ini rahasia luar biasa. Ini rahasia luar biasa. Iman adalah dasar, fondasi. Iman adalah dasar, fondasi dari apa? Segala sesuatu, apapun itu, segala sesuatu yang Bapak Ibu harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak kali kan apa yang kita harapkan belum kita lihat. Tidak kita lihat, tetapi saya baca sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan? Banyak kali kita punya salah harapan karena kita tidak tahu dari mana kita berasal. Kita tidak tahu dari mana kita berasal karena kita tidak dengar suara Tuhan. Karena kalau kita dengar suara Tuhan, kita tahu dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi dan apa harapan kita. Iman adalah dasar, fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi harapan itu harus ada fondasi. Mimpi itu harus ada fondasi. Cita-cita itu harus ada fondasi. Angan-angan itu harus ada fondasi. Kalau dia tidak ada fondasi, artinya mimpi sekedar mimpi. Orang bilang mimpi di siang bolong, tidak ada fondasi. Ternyata konsep kekristenan, mimpi itu mantap.
punya angan-angan itu mantap. Tapi beda dengan dunia, mimpi, visi, angan-angan, cita-cita dalam kekristenan itu harus punya dasar. Dasarnya apa? Iman. Sudah lihat belum? Saya baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, apa yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ulang-ulang, saya baca ayat ini, saya coba beberapa kali saya baca ayat ini. Saya coba berdoa terus, Tuhan, inilah bukti dari iman, karena tidak ada bukti yang tidak kelihatan. Setiap bukti itu harus ada. Ini ada kasus Mirna yang diangkat lagi kembali. Kalau saudara ada Netflix lah ya, banyak yang tidak tahu. Itu kasus Mirna itu diangkat kembali. Ternyata tidak ada bukti, saudara, tapi dijalankan persidangan. Dan ini sebenarnya konsep kekristenan. Kita ini orang Kristen, belum lihat bukti, tapi percaya itu yang namanya iman. Tapi waktu saya baca bukti dari segala sesuatu, tadi dia bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu, kemudian dia bilang bukti dari segala sesuatu. Jadi harapan kita, segala sesuatu yang kita harapkan, dasarnya adalah iman. Itu kita belum lihat. Tapi apa yang kita belum lihat, Alkitab bilang itu bukti. Kan tidak make sense, tidak masuk akal. Tuhan, saya punya harapan, saya akan dapat gedung yang lebih besar. Belum lihat, gitu. Untuk ibadah itu harapan saya. Kemudian saya tanya, berdoa lagi kepada Tuhan, tolong tunjukkan bukti. Tuhan bilang, tidak kelihatan, itu buktinya. Kan segala sesuatu yang kita harapkan belum kita lihat. Dan dia lanjut, dia tetap ayat yang sama, dia bilang itu bukti dari segala. Jadi saya tidak tahu apa yang belum saudara lihat hari ini. Naik jabatan yang saudara belum lihat kan? Pelayanan yang belum berhasil yang saudara belum lihat kan? Anak-anak yang belum berhasil yang saudara belum lihat kan? Disitulah iman percaya kita diuji. Makanya Allah bilang itu bukti. Apa yang saudara belum lihat, itu bukti. Saya baca sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, apapun harapan kita, pastikan dasarnya iman. Ada amin? Apapun harapan saudara, apapun cita-cita saudara, apapun angan-angan saudara, pastikan dasarnya, fondasinya adalah iman. Dasarnya harus iman. Makanya banyak kali harapan kita tidak memberi bukti nyata karena dasarnya bukan iman. Cek iman kita. Makanya Yesus kasih standar, kalau bisa saya bilang, kasih standar iman itu sebesar biji sesawi. Saudara bayangkan kalau Yesus bilang iman harus sebesar biji salak. Sesawi saja kita masih belajar sampai hari ini. Ada apa? Kalau Yesus pakai biji salak, kita pusing ini, saudara. Karena untuk sesawi itu kecil sekali, saudara. Dia kasih standar, saudara dan saya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dia kasih standar paling rendah. Untuk iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Artinya kita, saudara dan saya, ini belum punya iman sebesar biji sesawi. Masih butuh proses untuk dengar suara Allah, masih butuh proses untuk dengar firman Tuhan setiap hari, bukan hanya satu minggu satu kali. Makanya banyak kali harapan kita tidak memberi bukti nyata karena dasarnya bukan iman. Jadi makan juga harus pakai iman, minum juga harus pakai iman. Latih iman itu. Jadi ambil air putih dah. Makan harus pakai iman, saudara. Saudara mau saya kasih tahu orang, ciri orang makan tidak pakai iman lagi. Saya kasih contoh. Makan apa nih hari? Woi, brokoli tiap hari nih kok. Terjadi ya dalam hidup kita. Alkitab bilang semua harus pakai iman. Karena kalau tidak pakai iman, kita tidak layak. Kenyataan jadi sesuatu yang tidak berguna bagi hidup kita.
Dan harapan terlalu seram buat kita jalan. Anak-anak sekarang bilang begini, kenyataan hidup itu terkadang lebih horor dari masa depan. Kenapa? Mereka tidak punya dasar iman yang kuat. Mereka tidak tahu kenapa mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu kenapa mereka pelayanan. Mereka tidak tahu kenapa mereka jadi host. Mereka tidak tahu kenapa mereka datang gereja. Oh, saya datang gereja karena papa saya yang suruh saya datang gereja. Saya datang gereja karena ibu gembala yang suruh saya datang gereja. Dasarnya tidak ada. Padahal kita bilang segala sesuatu yang kita lakukan harus pakai iman. Kalau tidak pakai iman, tidak berkenan. Jadi setelah kita duduk dan renungkan, kita punya masalah harapan ini cuma satu, di dasarnya, bukan di harapannya. Makanya dasar rumah yang dibangun di atas batu, kalau saudara tahu kisah itu, dan di atas pasir, bisa tahu dia kuat atau tidak adalah pada waktu badai datang. Saya suka. Di Lukas pasal 6 ayat 46 dia bilang begini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, apa yang aku suarakan, apa firmanku. Tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, firmanku, serta melakukannya, mendengar dan melakukan harus satu paket, tidak bisa dipisahkan. Apa yang aku katakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Kemudian dia masuk perumpamaan. Apa yang dia mau samakan? Saya baca. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar. Ini Yesus mau samakan. Orang yang dengar dan tidak melakukan. Di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dasarnya batu. Kemudian saudara lihat tantangannya. Tantangannya di situ ada air bah dan banjir. Kita akan lihat tantangan rumah yang bangun di atas pasir. Kita lihat. Kadang kita baca kita terlalu buru-buru. Tantangan orang di atas batu itu lebih banyak daripada tantangan rumah di atas pasir. Ada amin? Jadi semakin banyak saudara diizinkan tantangan terjadi, cobaan terjadi, artinya rumah saudara punya dasar yang benar. Ada amin? Jadi saudara, selama saudara hidup hanya aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, cek fondasi saudara. Jangan sampai tukang yang bangun campurannya tidak benar. Nah, untuk cek dasar, saudara harus mulai dari mana? No. Saudara harus bongkar untuk cari tahu fondasinya ke mana, dasarnya ke mana, begitu kan? Saudara harus bongkar, mulai dari nol. Saya baca selanjutnya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Sama-sama mendirikan rumah, gitu kan? Perbedaannya adalah dasar, fondasi di atas tanah. Saya baca ini aja. Saya ini tidak terlalu tahu bangunan, saudara. Saya punya teman jago di Jakarta, dia jago mengenai itu barang, saudara. Hanya saya orang awam, tidak tahu pun. Ini orang berat, saudara. Dia bangun di atas pasir tanpa fondasi. Saya yakin saudara baru ngeh waktu baca ayat ini. Saya yakin Bapak Ibu baru ngeh. Sekian lama tahun saudara baca, yang saudara tahu, yang satu batu, yang satu pasir. Tapi ada rahasia lain. Saya baca. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah. Sudah di atas tanah tanpa dasar. Ini orang foy, berat. Rumah mau semewah apapun, mau semahal apapun barang yang di dalam, tanpa dasar, saudara tunggu waktu, dia akan rubuh. Ada amin? Makanya dasar kita itu iman. Itu batu karang kita yang teguh. Tidak ada yang bisa kasih roboh kekristenan kita. Tidak ada yang bisa kasih roboh kepercayaan kita. Tidak ada yang kasih roboh
iman kita kepada Tuhan, karena iman dasar kita. Makanya penting untuk dengar suara Tuhan, penting untuk dengar firman Allah, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dia dasar hidup kita. Supaya jangan ada ajaran lain dari rumah lain datang, saudara pergi di rumah itu lebih mewah dari rumah ini. Cek dasarnya. Gereja itu lebih mantap dari gereja ini. Cek dasarnya. Agak di sana dia pakai di alat musik mantap, dia cek dasar. Dia punya dasar tidak? Kalau dia bangun rumah tanpa dasar, rubuh. Tak usah dua masalah. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, masalah dia dua. Saudara perhatikan orang yang bangun tanpa dasar, masalah cuma satu, rubuh. Saya baca. Akan tetapi siapa? Tadi sudah. Ketika banjir melanda, badai belum ada. Dia ngomong, kita. Yang pertama dia bilang datang air badai, banjir. Waktu orang bangun di atas tidak tanpa dasar, baru banjir, belum ada badai. Kakak beta susahnya sanggup ini masalah. Yang beta pindah saudara sini. Masalah terlalu berat. Baru banjir, belum badai. Belum badai. Sekedar pengkhotbah kemudian saudara tersinggung, itu banjir tipis-tipis. Jangan beta pindah. Ini orang ngomong beta harus pindah. Baru banjir, belum badai. Ini menunjukkan di dasar kita ini di atas batu atau tanpa dasar. Sudah di atas tanah lagi, tanpa dasar lagi. Yesus coba kasih perumpamaan. Dia coba samakan orang yang dengar tanpa melakukan ini nih. Bangun di atas tanah, sudah di atas tanah, tanpa dasar. Jadi kekristenan kita bukan mengenai berapa puluh tahun kita sudah ada di gereja. No. Tapi sudah berapa banyak kita mendengar firman Allah dan melakukan. Makanya di dunia ini banyak orang yang punya kapasitas untuk membangun, tapi tidak punya kapasitas untuk mempertahankan. Banyak orang punya kapasitas membangun bisnis, usaha, keluarga, tapi tidak semua orang punya kapasitas untuk mempertahankan. Karena mereka rasa bahwa mereka tidak kuat. Yes, saudara dan saya tidak kuat. Firman Allah yang menguatkan saudara dan saya. Suara Tuhan yang menguatkan saudara dan saya. Kita tidak bisa jadi suami yang kuat, tidak bisa jadi istri yang kuat, kita tidak bisa jadi anak-anak yang kuat tanpa dengar suara Allah, tanpa dengar firman Allah. Firman Allah yang membuat iman kita timbul, dan iman kita satu-satunya dasar akan percaya kepada Tuhan. Tidak ada dasar lain selain iman. 8:13. Apa iman? Selain itu iman adalah dasar, ada hal lain yang perlu menjadi pegangan dalam hidup kita. Dan tadi saya sudah singgung. Kenapa iman? Selain dia dasar. Ini yang terakhir pun terakhir. Karena yang tadi saya katakan, iman itu yang melayakkan kita. Bukan khotbah saya yang melayakkan saya. Iman saya yang melayakkan saya. Iman kepada siapa? Kristus. Timbul dari mana? Pendengaran akan firman Allah. Alkitab bilang apa yang kita lakukan tanpa iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak berkenan, maka semua yang kita lakukan tidak berkenan. Saya mau khotbah sekalipun tanpa perkenanan Tuhan, khotbah ini tidak layak. Saya mau pimpin pujian, main musik sebaik apa, jadi host sebaik mungkin, aktif dalam pelayanan. Kalau tidak punya iman, maka tidak ada perkenanan. Tidak dikenal. Dan kita tidak bisa hidup tanpa iman.
Pasti saudara tanya dalam hati, setuju Pak ayat? Ayat mana? Setuju. Saya kasih tunjuk saudara. Orang Kupang kan omong sedikit harus setuju ayat. Saya kasih tunjuk ayatnya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi tanpa iman. Jelas ya. Kita tidak perlu eksegesis. Dia tulis jelas. Jangan selidiki aneh lagi. Dia tulis jelas. Tidak mungkin orang berkenan kepada. Saudara makan tanpa iman, makanan saudara tidak berkenan. Makanya jadi kolesterol darah tinggi karena makan tidak pakai iman. Minum pun pakai iman. Saudara tahu, saya tiap kali mau ambil air, saya doa dalam hati. Kan tidak mungkin air saya pakai dari kudus ke nanti air beku sudah. Air saya ke hati, saya pakai iman. Saudara tahu kenapa saya pakai iman? Air di Kupang ini kapur semua. Jadi kalau saya masih hidup sampai hari ini, saudara masih hidup sampai hari ini, harusnya sadar ini karena iman saudara dan saya. Jangan terjemahkan lurus-lurus Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saudara tinggi, jangan berusaha pakai iman. Imannya harus sesuai konteks, ya. Saya beriman, saya akan sembuh, tapi daging kambing terus. Nah ini susah, saudara. Ini, saudara mohon, sudah lama di gereja, terjemahkan aneh-aneh ya. Kalau saudara tinggi, kontrol makan kambing. Kalau bisa jangan makan kambing. Makan ketimun, saudara rendah. Jangan pakai ayat Alkitab dasar khotbah sebagai pegangan hawa nafsu saudara ya. Tahan itu nafsu begitu. Saya baca ini ayat luar biasa. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada. Ya. Semua yang kita lakukan tanpa iman tidak berkenan. Makan minum kita tidak berkenan. Cara berpakaian kita tidak berkenan. Kita datang gereja tanpa iman tidak berkenan. Kita buka persekutuan doa di rumah kita tanpa iman tidak berkenan. Kan semua tanpa iman tidak berkenan. Tidak ada satu manusia pun tanpa iman dia berkenan di hadapan Allah. Tentu saya baca ini satu kesadaran yang muncul dalam hidup saya. Harusnya kita ini tak usah pusing satu dengan yang lain. Tak usah pusing maksudnya begini. Iman itu adalah pertumbuhan personal, pribadi. Tapi berapa banyak kita hidup pusing dengan iman orang lain. Kita sampai biji sesawi itu belum, tapi kita pun komen iman orang lain itu luar biasa. Seakan-akan kita orang paling beriman. Iman itu pekerjaan alat personal di dalam kita, bukan gotong royong. Walaupun iman kita bisa dipakai untuk membangun iman orang lain, bisa. Tapi cara kerja iman itu personal. Ini saya selesai. Tadi bilang terakhir lanjut. Jadi iman sendiri bukan hanya bicara tentang dilayakan dan tidaknya, tapi iman itu mengenai semua hal dalam semua kehidupan kita. Mari kita bangkit.